Rahayu Mas. Malam ini kita ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol tentang laku hidup. Kalau diambil judulnya itu cara mencapai tujuan. Nah, tujuan apapun itu sebenarnya yang intinya itu menemukan Tuhan atau menemukan diri sejatinya yang sejati. Itu tujuan setiap manusia, itu mau dia sadar tidak sadar pasti akan ke situ. Karena adanya agama, aliran, kepercayaan itu untuk mengantarkan orang tuh menemukan Tuhannya atau menemukan diri sejatinya. Karena itu hal yang krusial, hal yang penting. Jadi luar sana itu masih banyak yang mengabaikan itu. Bahkan pencarian jati diri itu setengah mati. Ada yang bayar, ada yang melakukan penempaan, sampai dengan bertapa dan nenek bengeknya itu, sampai jadi orang gila, musafir, itu semuanya kan untuk menemukan Tuhannya. Dan tidak kurang-kurang Maha Suci itu mengutus utusannya untuk mengajarkan hal itu kepada manusia. Gitu. Selalu begitu, selalu ada utusan. Karena kalau enggak mengenal dirinya itu kemungkinan besar itu akan membuat suatu keangkara murkaan, sehingga bumi itu mengalami hal yang tidak menyehatkan untuk penghuni bumi itu sendiri, atau banyaknya hal-hal buruk. Itu berarti tanda-tanda sudah sedikit orang-orang mengenal tentang diri sejati atau menemukan Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita lihat alam kita saat ini tuh, ya bagaimana, tinggal kita mengoreksi diri kita dan mengoreksi sekitar kita. Apakah lingkungan kita baik-baik saja atau banyaknya kerusuhan dan bencana dan musibah, yaitu kita bisa melihat kok itu. Nah, kalau memang banyak, berarti kan sudah sedikitnya orang-orang yang tercerahkan. Lah, hadirnya kita ini setidaknya ikut serta melestarikan alam semesta yang mungkin sudah mulai tidak lestari. Untuk hal itu sangat penting, Mas. Terkait pengenalan diri atau mengenal Tuhan, itu sangat penting. Nah, setelah kita mengenal diri kita atau Tuhan kita, barulah kita bisa menjalani kehidupan. Nah, saat menjalani kehidupan itu pasti dengan tertata rapi, tanpa adanya menimbulkan suatu keadaan yang membuat makhluk lain, terutama manusia itu menderita atau bermusuh-musuhan. Intinya tentram, damai. Itu harapannya alam semesta seperti itu. Sehingga untuk menuju kepada pengenalan diri itu harus ada namanya kefokusan. Kefokusan. Banyak orang juga untuk mencapai suatu tujuan apapun itu fokus, tapi apapun tujuannya itu kan bukan ke arah ke Tuhan, bukan ke arah pengenalan di diri. Dan itu mereka bisa nyampe, entah usaha, entah membuat suatu apa gitu, entah apa, itu bisa sampai. Tapi tetap ujungnya itu ya kuncinya fokus, satu bidikan. Jadi seperti kita manah itu. Ya kadang-kadang kalau manah itu lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya itulah terus dipanah terus, bidikannya dipanah terus. Berarti kita harus mengarahkan kepada titik fokus, sasaran yang utama itu.
Nah, sebenarnya untuk hal ini sudah pernah kita wedar. Nah, dalam mencapainya itu dengan menikmati itu prakteknya kan dalam semedi kita itu. Dan kita bidik apa di situ? Kalau yang bidik nggak ada, yang dibidik nggak jelas itu kan banyak sekali bayangan-bayangan. Nah, kalau kita semedi kok bayangan-bayangan, berarti bidikan kita itu nggak tepat. Gitu. Tapi yang kita ulas malam ini adalah arah bidikan. Kalau benar ada tujuan loh mas. Jadi yang utama adalah mengenal jati di diri. Itulah sedulur papat kalimat angker. Itu godaannya banyak mas. Godaannya banyak. Berani tidak fokus dia goyang. Nyampe tapi lama. Nanti kalau udah kena, bagaimana caranya dipelihara agar dalam setiap kita bidik yang lain itu dasarnya tuh yang inti tadi pengenalan diri tadi kita bawa itu sebagai keadaan kita untuk membidik yang lain. Itu kebanyakan orang tuh membidik tujuan-tujuan kehidupan itu tanpa menggunakan dasar pengenalan diri, sehingga ada ambisi, kecurangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Itu dikatakan orang awam yang melakukan tindakan merusak keadaan-keadaan lingkungan di situ. Nah, sehingga cara utama adalah kita ini membidik sasaran pengenalan diri. Dan setelah kena, tahu kan keadaannya, tahu apa itu Tuhan, tahu itu apa Maha Suci, itu dibawa dalam diri kita dan itu dikatakan kunci. Jangan lepas dari situ lah, itu untuk membidik semua. Apa yang dibidik kehidupan kita dari mulai kerjaan, berteman, berapa saja, itulah yang dikatakan orang melakukan kehidupan tapi membawa dasar kunci atau membawa dasar pengenalan diri. Kalau tanpa itu tidak bisa. Pasti yang dibidik ini adalah suatu dengan ambisi semua, dengan tidak adil. Ya, itulah akhirnya alam ini yang saat ini kayaknya tidak baik-baik saja. Itu karena orang membidik tujuan tapi dengan ambisi, dengan pamrih. Karena itulah orang-orang yang tidak mengenal diri. Efeknya itu akan mengganggu lingkungan. Itu mas. Dari situ ada yang ingin disampaikan? Karena kalau tidak kunci, tidak pengenalan diri yang dibawa, pasti efeknya itu ora karuan. Itu sebagai kata pembuka atau pemicu suatu keadaan untuk kita sharingkan. Monggo ada yang mau ditanggapi. Nanti dalam membidik kehidupan tuh mas, kalau kita sudah menemukan diri sejati itu bidik terus. Jangan sampai kita lepas dengan keadaan kunci atau keadaan pengenalan diri tadi kalau sudah menemukan itu. Karena itu saat kita membidik apapun kehidupan itu ada proses. Proses apapun itu lalui dengan kesadaran cinta kasih sayang. Contohnya apa? Mbak Ji akan membuat suatu pengembangan seni. Kan prosesnya panjang. Ada yang saat ini datang besok tidak, ada yang kadang-kadang datang sedikit kadang banyak. Itu proses, keadaan, kejadian. Tapi lalui aja dengan pengenalan diri. Nah ini masalahnya kalau belum mengenal dirinya ini menjadi masalah. Jadi keputusasaan dan tetek bengek. Kita nggak lanjutkan, bubar. Nah, dilanjutkan ngoyo. Nah ini akhirnya nanti setiap orang mempunyai jati diri itu punya karya. Nah karya apapun tuh kita bidik lurus.
dan harus berkembang gitu. Satu berhasil, satu lagi apa gitu, satu apa yang sudah berhasil dilestarikan terus, nanti satu lagi. Karena yang sudah berhasil nanti itu akan membuat suatu wadah yang akan membuat orang lain masuk di situ tuh adem, tercerahkan lagi, wadah lagi adem lagi, cerahkan lagi, terus begitu. Dari situ pasti ada manusia yang menghuni dan masuk di situ pasti tercerahkan. Jadi lebih banyak hal-hal yang kita sebarkan di semesta. Karena beda kalau untuk pribadi itu udah nggak perlu gitu, selesai, diri sejati dirinya selesai, dan untuk dirinya sendiri udah nggak, inti diri selesai, hilang udah. Jadi seolah-olah nggak peduli dengan lingkungan, itu selesai mah, nggak perlu kita membuat karya-karya begitu, udah selesai. Ngapain gitu. Cuma karena cinta kasih sayang kita kepada sesuatunya yang belum sempurna, karena kita harus turun membuat karya-karya tadi. Lah kita mau begitu atau tidak itu terserah kita. Kalau untuk pribadi yang selesai, nggak perlu membuat karya ya nggak masalah, tapi dirinya sempurna. Tapi perlu alam semesta ini ketetesan keringat kita untuk juga biar banyak orang yang belajar. Itu mas gitu. Tapi hati-hati arahnya kalau nggak memakai jati diri, itu nanti ambisi dan tetek bengek yang membuat malah tidak baik. Ya, dari kerjaan, dari pergaulan, apa-apa itu semua itu adalah bidikan-bidikan kehidupan. Tapi untuk bidik kehidupan tadi sama, prosesnya sama, fokus serius. Satu dapat, itu udah berhasil berkembang, satu lagi bidik lagi, berkembang terus begitu. Setidaknya kita punya satu bidikan kehidupan yang dipakai orang banyak, setidak-tidaknya. Kalau saya mau bidik pengenalan, mengantarkan orang kepada ini saja, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dia hanya mengantarkan orang itu untuk mendidik ke arah pengenalan jati diri. Setelah mengenal, dilepas, nggak apa-apa. Berarti kita fokus pada pembelajaran laku saja, ya nggak apa-apa. Itu bebas-bebasnya teman-teman bebas di situ. Mau berkarya model apa, yang penting dasarnya seperti saya sampaikan tadi. Ya, sehingga kadang-kadang kita bergandeng-gandengan, ayo bareng-bareng yuk. Nah, itu untuk memudahkan daripada kita mengawal dengan orang yang lain. Nah, seperti yang kita lakukan ini, seni ya saat ini itu kan saya mengajak sama-sama. Dan titiknya di sini adalah teknik membidik sasaran. Apapun itu ada latihan dan praktek, latihan dan praktek, atau tampil. Tampil itu apa ya? Tampil itu hari-hanya. Praktek, latihan dan praktek itu sudah tampil. Nah, di laku kita ini mas, kalau dipisahkan, latihan kita itu di semedi itu, untuk membidik itu di semedi itu. Lah tampilnya itu besok. Lah tampilnya itu masalahnya di situ. Makanya kalau kita ngebleng itu 4 hari 4 malam fokus, yaitu latihan. Lah kita apakah setiap malam bisa seperti itu? Sedangkan besok itu kita praktek. Kalau orang pertandingan itu besok itu pertandingan. Lah kalau malam itu nggak latihan, besok kan jelput kalah terus. Apa yang mengalahkan kita kehidupan kita itu? Itu dikatakan orang yang selalu luput. Dan sebenarnya semedi itulah latihan kita untuk menghadapi besok hari. Jadi, apa itu? Beda kalau kita 4 hari atau minggu memang benar-benar ngebleng, itu maksimal TC, training center, 1 minggu dung. Begitu praktek, nah makanya ngebleng yang sebulan sekali 1 hari itu malam itu maksudnya latihan.
Karena kalau mengharap hanya begini sekali praterap itu belum tentu mas, belum tentu. Itulah membuat kita kenapa kok di dalam kehidupan tuh maut-maut, karena semedinya ini tidak maksimal. Kuncinya di semedi. Sadar bahwa semedi itu adalah latihan kita untuk membidik itu. Nah, tinggal besok kejadiannya apa, hal yang ringan atau yang berat. Lah kalau latihannya semedinya main-main nggak maksimal, ya udah lebih berat juga kalah. Nah itu nggak lolos. Besok menghadapi itu lagi nggak lolos lagi. Sebenarnya sama saja. Masalahnya mak kita ini kan menghadapi tampilnya itu setiap besok atau selepas semedi itu. Sakit ditamping ya Mas. Itulah kenapa kita dalam praktek di lapangan itu sering jatuh jatuh, ternyata waktu latihan kita itu tidak maksimal. Ya efeknya besok apa? Kalau sekelas daerah kecamatan ya ringan aja dilewati. Kalau mungkin hanya digigit nyamuk ya SDN. Ketemu orang marah-marah, itu levelnya kan di wilayah itu. Tentunya yang kita hadapi lebih keras kan Mas ini. Saya harus bersikap bagaimana. Itu kalau kita nggak membawa bekal latihan tuh dengan maksimal kan goyang di situ. Sedangkan musuh kita besok itu kalau diharuskan kata musuh ya Mas, yang kita hadapi besok kita belum tahu. Yang kita hadapi itu kelas RT atau kelas RW, kejadian besok itu loh Mas. Nah kalau kita memposisikan kita adalah kelas nasional toh Mas, besok mau nasional paling di bawah itu, lurus saja lewat. Ketemu nggak Mas? Ya semedi itu penting. Nah beda lagi kalau sudah memahami apa dan bagaimana itu semedi, sebenarnya dalam kehidupan itu semedi. Itu tadi yang saya bacakan pertama, kita membawa keadaan kunci itu sebenarnya semedi dalam kehidupan. Dia buka mata tidak buka mata sama saja, dia semedi. Nah, itu udah kelasnya internasional Mas. Tutup mata, buka mata sama saja, dia semedi. Itu menghadapi dia ya kehidupan model apapun dia tidak masalah, dia kunci terus nah bahasanya. Musuhnya tampias terus. Ketemu orang marah-marah ya dia bisa menghadapi, ketemu orang di duit dia bisa menghadapi, ketemu apa bisa menghadapi, karena musuhnya kan di bawahnya semua. Jualan gak laku bisa menghadapi. Nah, supaya kelas nasional internasional. Itu dikatakan kunci. Mungkin begitu Mas. Selebihnya kita bahas di luar ini.